Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, dari Teknik Industri semester 5 dengan NIM 2020 690 332. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Ahmad Misbah tentang perancangan dan pemodelan. Jadi yang kita presentasikan atau kita bahas nanti, yang pertama tentang berpikir sistem, yang kedua konsep simulasi industri, yang ketiga klasifikasi simulasi industri. Yang pertama tentang berpikir sistem. Apa itu sistem? Jadi yang perlu kita ketahui, sistem itu himpunan dari unsur-unsur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Yang kedua, sistem adalah bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Tujuan sistem yaitu untuk mencapai suatu goal dan sasaran atau objektif. Tujuan biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Selanjutnya, apa itu berpikir sistem? Berpikir sistem adalah suatu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan di dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan adalah pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Di sini tujuan berpikir sistem yang pertama yaitu untuk mensimulasikan cara berpikir, melihat, dan wawasan. Yang kedua, kita tidak hanya melihat dan memahami, tapi bertindak dan menghasilkan yang lebih baik. Yang ketiga, dunia yang kita atasi ibarat gunung es, jadi banyak yang tersembunyi di bawah permukaan. Maksudnya seperti ini gambarannya ya. Berpikir sistem itu cara melihat persoalan itu seperti gunung es. Jadi masalah yang timbul itu seperti gunung es, dan di dalamnya itu banyak sebab-sebab yang perlu kita ketahui. Di antaranya itu sebab-sebab langsung, kemudian ada juga sebab-sebab tidak langsung, ada juga sebab mendasar atau akar masalah. Jadi untuk berpikir sistem kita belajar dari 5 disiplin: berpikir sistem, visi bersama, mental model, keahlian pribadi, dan pembelajaran tim. Kemudian selanjutnya tentang elemen dalam berpikir sistem. Ini diantaranya yang pertama yaitu sintetis. Maksudnya merangkai semua atau melakukan asesmen terhadap sistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu analisis. Maksudnya memahami secara mendalam apa bagian perilaku dan aktivitas dari sistem. Analisis harus dikombinasikan dengan sintetis. Kemudian yang ketiga, inquiry. Maksudnya mencoba mencari solusi dengan melakukan investigasi secara sistematis, kemudian selalu bertanya tentang hubungan saling mempengaruhi yang terjadi antar komponen sistem. Ini elemen aktivitas dalam berpikir sistem. Agar seorang dapat berpikir sistem secara dengan efektif, seseorang harus memiliki dua perspektif atau dua pandangan. Yang pertama, mempunyai pemahaman mendasar tentang substansi dan konteks masalah.
Yang kedua yaitu tentang pendekatan berpikir sistem. Kemudian pembahasan yang kedua tentang konsep simulasi industri. Jadi konsep simulasi industri yaitu membantu untuk yang pertama membantu untuk memahami masalah yang akan dipecahkan. Kemudian yang kedua dirancang untuk membantu pemecahan masalah yang berhubungan dengan sistem yang dioperasikan secara alamiah. Mengapa kita perlu simulasi? Jadi simulasi diperlukan di antaranya yang pertama untuk mengurangi biaya, waktu, tenaga dan tidak merusak. Kemudian mampu memberikan kapabilitas dan akurasi dari penilaian performan pada sistem yang kompleks. Yang ketiga, keunggulan sebagai alat pengambil keputusan. Pembahasan yang ketiga tentang klasifikasi simulasi mandiri. Klasifikasi simulasi industri yaitu yang pertama simulasi statis, yang mana merupakan jenis simulasi yang tidak tergantung atau berdasar pada waktu. Namun biasanya simulasi ini melibatkan pengambilan sampel yang acak untuk menyimulasikan output statistik yang dapat dianalisis. Yang kedua, simulasi dinamis. Maksudnya simulasi yang sangat tergantung terhadap perubahan waktu, statusnya selalu berubah sepanjang waktu, mekanisme jam akan bergerak sejalan dengan waktu, dan status dari variabelnya juga akan berubah seiring waktu. Yang ketiga yaitu simulasi skokastik. Maksudnya merupakan simulasi yang dimana variabel inputnya bersifat acak atau random. Dalam simulasi stokastik harus dijalankan secara berulang untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang keempat, simulasi deterministik adalah simulasi yang mana variabel inputnya bersifat acak atau random. Kemudian simulasi deterministik ini hanya perlu dijalankan sebanyak satu kali untuk mendapatkan output yang optimal. Yang kelima, simulasi sistem diskrit adalah simulasi yang mana perubahan status terjadi pada titik-titik waktu diskrit yang ditandai dengan suatu kejadian. Perubahan status ini dipicu oleh suatu kejadian yang terjadi pada waktu tertentu. Yang keenam, simulasi sistem kontinu adalah perubahan status variabel yang terjadi sepanjang waktu. Simulasi kontinu menggunakan persamaan diferensial untuk menentukan tingkat perubahan status variabelnya. Sekian, terima kasih yang bisa saya presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.